Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai malam nisfu Sya'ban. Dalam agama kita ada beberapa waktu yang istimewa untuk digunakan beribadah, dan waktu itu juga diyakini ketika kita berdoa akan didengar oleh Allah dan mudah dikabulkan. Salah satu daripada waktu itu adalah malam nisfu Sya'ban, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban atau malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Malam ini adalah malam yang istimewa, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan juga ditunjukkan oleh tindakan beliau untuk mengistimewakan malam ini. Yang pertama adalah bahwa ada kisah ini diriwayatkan oleh Ala bin Haris, disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman Imam Baihaqi, bahwa suatu malam istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha itu melihat Rasulullah sholat pada malam itu, dan sholat itu lama sekali beliau sholat, sujudnya juga lama sehingga seakan-akan tidak bergerak, sehingga Siti Aisyah itu khawatir, kok Rasulullah kok lama sekali sujudnya nggak bergerak. Lalu beliau menggerak-gerakkan jempolan Rasulullah, kemudian ternyata masih bergerak. Nah, ketika Rasulullah selesai sholat, beliau menegur kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah kamu khawatir kalau aku meninggalkanmu?" Siti Aisyah menjawab, "Tidak ya Rasulullah, tapi saya hanya mengira kenapa kok engkau sholat dan sujud begitu lama sehingga tidak bergerak." Lalu Rasulullah menjawab, "Apakah kamu tidak tahu apa malam ini?" Kemudian Siti Aisyah menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Lalu beliau mengatakan, ini adalah malam nisfu Sya'ban. Pada malam ini Allah itu mengawasi semua hamba-hambanya, dan kemudian Allah memberi ampunan kepada orang-orang yang meminta ampunan, dan Allah memberi kasih sayang kepada Allah yang minta kepada mereka yang minta kasih sayang, dan kemudian juga mengabulkan kepada mereka yang berdoa. Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Dalam hadis lain juga serupa, bahwa Allah itu mengawasi orang-orang yang beribadah pada malam nisfu Sya'ban ini, dan mencari orang-orang yang mau meminta ampunan. Bahkan dikatakan bahwa malam nisfu Sya'ban ini malam diangkatnya amal kepada Allah. Oleh karena itu ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah itu melaksanakan puasa pada hari nisfu Sya'ban ini, karena pada hari itulah amal-amal kebaikan kita itu diangkat kepada Allah, sehingga dengan harapannya bahwa ketika diangkat amalnya itu kita dalam keadaan berpuasa. Begitu pesan Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah juga mengatakan tetapi juga sekaligus mengamalkan. Maka itu menunjukkan bahwa malam ini adalah malam yang sangat istimewa untuk beribadah. Lalu apakah amalan-amalan yang baik untuk dilaksanakan pada malam nisfu Sya'ban? Ini para ulama mempunyai beberapa tradisi yang terkenal, yaitu pada malam nisfu Sya'ban ini mereka membaca Yasin 3 kali, surat Yasin 3 kali. Yang pertama, mereka berniat supaya diberi umur yang panjang serta diberi pertolongan untuk melaksanakan ketaatan. Ini kemudian membaca surat Yasin. Lalu sebelum membaca yang kedua, berniat agar dijaga dari semua mara bahaya, semua penyakit, dan agar diberi rezeki yang luas. Lalu membaca Yasin yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan niat meminta kepada Allah, berwasilah kepada Allah agar diberi hati yang kaya, mendapatkan husnul khotimah. Ini surat Yasin. Kenapa surat Yasin? Ini menunjukkan bahwa surat Yasin adalah surat yang istimewa dalam Al-Quran. Bahkan dikatakan bahwa surat Yasin ini hatinya Al-Quran atau kalbunya Al-Quran. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa surat Yasin ini
dibaca untuk apa yang ditujukan. Jadi bisa menjadi penyebab dikabulkannya doa. Lalu setelah membaca surat Yasin tadi, kemudian dianjurkan membaca doa-doa yang sangat populer untuk nisfu Sya'ban ini sebagaimana dapat kita baca di beberapa riwayat. Intinya adalah doanya tadi itu. Jadi dijaga diri kita dari keburukan, kemudian diberi rezeki yang luas, kemudian diberi umur yang panjang, dan juga diberi hati yang kaya, dan tidak tergantung kepada manusia. Lalu ada amalan lain yang juga diriwayatkan dari beberapa riwayat, itu pada malam nisfu Sya'ban ini disunahkan untuk memperbanyak doa Yunus, yaitu doanya Nabi Yunus ketika beliau ditelan ikan, yaitu doa yang sangat terkenal, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa Nabi Yunus. Ini para ulama mengatakan bahwa mereka yang mau membaca doa ini pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 2375, maka dia akan mendapatkan satu jaminan keamanan dari Allah dari beberapa bahaya dan juga beberapa hal yang membahayakan selama 1 tahun. Ini bahwa doa ini. Jadi ini menunjukkan bahwa doa ini sebetulnya sudah doa yang sangat luar biasa, tetapi ketika dibaca di malam nisfu Sya'ban itu akan mempunyai efek yang luar biasa. Lalu juga dari riwayat disunahkan memperbanyak baca awal surat Ad-Dukhan. Jadi diperbanyak membaca awal surat Ad-Dukhan ini untuk untuk pada malam nisfu Sya'ban, sampai yaitu dari Hamim sampai kepada Al-Awwalin, ya, sebanyak 30 kali, kemudian setelah itu dia membaca sholawat kepada Nabi. Ini insya Allah ini menjadi penyebab doa kita dikabulkan. Artinya setelah itu kita membaca doa, dan insya Allah doa kita akan mudah dikabulkan. Kemudian juga amalan yang penting untuk dilaksanakan pada malam nisfu Sya'ban ini adalah qiyamul lail, yaitu menghidupkan malam dengan sholat. Ini para ulama mengatakan bahwa bagusnya itu adalah sholat tasbih, yaitu sholat tasbih itu sholat yang dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Di setiap rakaat itu ada bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Yaitu yang pertama adalah ketika setelah membaca surat, lalu ketika ruku', lalu ketika i'tidal, lalu ketika sujud, lalu ketika duduk, lalu ketika sujud lagi, lalu ketika istirahat sebelum berdiri. Ini membaca sebanyak 10 kali, kecuali tadi yang pertama setelah surah tadi itu membaca sebanyak 15 kali, sehingga jumlahnya 75 kali. Ini adalah sholat tasbih yang sangat masyhur. Bisa juga dibaca di dalam atau didengarkan dalam penjelasan kami di channel YouTube ini. Kami juga sediakan tata cara sholat tasbih. Jadi intinya adalah bahwa pada malam nisfu Sya'ban ini malam yang istimewa. Kita dianjurkan untuk mengisi malam itu dengan ibadah, dengan memperbanyak doa, minta ampunan kepada Allah, minta diberi rezeki yang luas, minta diberi umur yang panjang, dan bisa husnul khotimah. Itulah yang yang patut kita laksanakan sesuai dengan riwayat dan hadis-hadis yang ada untuk malam nisfu Sya'ban ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.